Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Sukma di podcast Emak Berbagi. Gimana nih kabarnya yang lain? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang sedang menghadapi kesulitan semoga segera diberikan jalan keluar dan kelancaran segera. Amin. Kali ini saya akan memberikan tips bagi warisan. Ya karena lagi hebohnya soal warisan ya, ini saya ingin memberikan tips dari pengalaman saya membagi warisan almarhum papa saya menurut Islam. Ramai nih di sosmed warisan dari orang yang sudah meninggal. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Papa saya meninggal. Ahli warisnya yaitu ibu saya, adik perempuan saya 1 orang, saya anak perempuan, saudara kandung papa saya 1 laki-laki dan 6 perempuan. Kenapa? Karena almarhum papa masih menyisakan warisan bagi saudaranya karena anaknya nggak ada yang laki-laki. Ini juga sudah diingatkan sama almarhum bapak mertua saya nih, masih hidup. Kalau nantinya saya juga harus membagi dengan keluarga saudara papa saya. Nah, kapan nih saya mengatakan masalah warisan? Saya berani membuka omongan warisan dengan keluarga almarhum papa saya saat 1 bulan setelah papa saya meninggal. Keluarga almarhum papa juga tidak berani atau disungkan untuk membuka ini. Saya yang buka dulu. Karena apa? Saya menunggu siapa tahu ada orang yang datang menagih hutang dan menagih biaya pemakaman. Juga waktu untuk mengecek semua aset ada apa aja. Di keluarga sayalah yang mengurus hampir semuanya. Sebelum pembagian warisan, saya mengurus surat waris di kelurahan dan pengadilan agama. 1 bulan waktu yang pas menurut saya. Langkah awal, saya berbicara dengan ibu dan adik saya mengenai warisan dan akan ada bagian dari keluarga almarhum papa saya. Saya akan meminta membagi secara Islam. Alhamdulillah adik dan ibu saya setuju. Saya meminta ibu saya mengumpulkan semua aset dan mengecek semua aset yang menjadi warisan atas nama almarhum papa saya. Ini benar-benar saya pasrahkan kepada ibu saya ya, apa yang dicatat dan apa yang diberikan sebagai warisan. Saya tidak akan mengomentari ini karena saya juga nggak tahu detailnya. Atau kurang atau lebih saya pasrahkan dengan ibu saya percaya dengan ibu saya. Hal ini agar tidak menjadikan masalah. Adik saya juga setuju dengan langkah saya. Ibu saya juga berdiskusi dengan ustazah mengenai harta apa yang menjadi bagian dari warisan. Harta yang menjadi warisan yaitu harta atas nama almarhum. Ini paling gampang ya. Berupa tabungan, asuransi, tanah, bangunan atas nama almarhum. Yang kedua, harta yang sumbernya dari almarhum walaupun dengan nama yang berbeda dan ada persetujuan sebelumnya bukan untuk diberikan. Ini juga beda ya, tapi ustazah bilang kalau memang istrinya merasa diberikan, anaknya ya udah tuh nggak masuk waris. Setelah semuanya ada, saya berbicara dengan Pak D saya selaku wakil dari keluarga papa saya. Saya mengatakan akan membagi warisan secara Islam dan akan meminta penengah, yaitu ustazah yang juga dulunya ustazah ini adalah guru dari eyang saya, almarhum eyang saya. Hal ini penting, terutama penengah adalah orang yang disegani dari 2 belah pihak. Ustazah H ini adalah guru eyang saya dan guru saya juga, sehingga kedua belah pihak akan menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustazah H ini. Pak D saya juga kenal dengan Ustazah H ini. Dan beliau senior. Pembagian secara Islam juga harus disepakati, karena bisa saja ada beberapa pihak yang minta dibagi rata atau tidak dengan cara Islam. Ini sepakat dulu, dan saya akhirnya sepakat. Alhamdulillah dari awal masih pakai dibagi secara Islam. Saya, ibu saya, Pak Ade saya berkumpul di depan Ustazah H untuk membicarakan persetujuan warisan. Persetujuannya hanya nominal ya, masalah pembagian bisa dilakukan setelah aset terjual. 1 istri, bapak saya almarhum bapak saya punya 1 istri, yaitu 1/8 dapat 3/24. 3/24 bagian. 2 anak 2/3 masing-masing dapat 16/24 bagian. 6 saudara perempuan sekandung masing-masing mendapat 5/32 bagian. 1 saudara laki-laki sekandung mendapat 5/96 bagian. Saat itu Ustazah H membagikan list harta yang akan dibagikan dan nominalnya.
Ustazah menginfokan perihal harta tersebut atas nama almarhum dan aset lainnya atas nama anak dan istri almarhum yang sudah diberikan sebelum almarhum meninggal. Alhamdulillah semua memahami dan satu suara dengan hal ini. Hal ini juga dikarenakan penengahnya adalah Ustazah. Semua segan dan menyetujui apa yang dikatakan beliau. Setelah sepakat dengan nominal keseluruhan dan masing-masing bagian per orang, tanda tangan semua pihak di depan Ustazah dan masalah pembagian akan dilakukan kemudian saat aset sudah terjual. Saya perlu kira-kira 1 tahun sampai bisa membagi semua warisan kepada masing-masing ahli warisnya. Nah ini dia nih, tips atau hal yang perlu saya garis bawahi mengenai waris ini adalah yang pertama, cari waktu yang pas untuk berbicara. Kalau bisa seminggu sampai 40 harinya untuk menunggu semua biaya keluar dan hutang terbayar. Yang kedua, miliki penengah, yaitu orang yang disegani kedua belah pihak. Biarkan orang tersebut memberikan saran terhadap waris. Ini akan mempercepat proses warisnya. Yang paling penting, yang ketiga, semua tercatat dan ada tanda tangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ya, itulah tips pembagian waris dari saya. Kebetulan juga alhamdulillah dilancarkan. Semoga bermanfaat pengalaman ini dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya kali ini dan sampai ketemu di podcast Mak Berbagi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.